Ya Ramas Kurera Ramatu Kurera. Urapanmu mengalir selalu luar biasa dalam pelayanan hari ini ya Bapa. Kami percaya kuasamu bekerja selalu luar biasa. Engkau yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk kami semua ya Bapa. Urapanmu mengalir penuh tempat ini ya Bapa. Kuasamu terus mengalir. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami, jamah hati kami ya Pak. Hanya kuasamu yang bekerja selalu luar biasa, yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri bekerja selalu luar biasa. Mereka yang menghadapi masalah, mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada pertolongan dan ada mujizat yang sedang berlangsung dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Salam saudara, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan tentang rumah Bapa. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Hari ini banyak orang yang mengalami kegelisahan. Tuhan berbicara, percaya kepada Allah. Kalau kita percaya bukan berarti gelisah saudara hilang, tidak. Tapi saat saudara percaya, saudara dikuatkan. Saat gelisah itu datang, saudara dikuatkan. Kenapa Tuhan kuatkan? Ada satu janji yang Tuhan berikan pada kita yang luar biasa, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saat saudara meninggal suatu kali dipanggil Tuhan, Tuhan menyediakan satu tempat tinggal. Tapi ayat ini sesuatu yang menarik. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan banyak rumah untuk ditinggali. Bukan. Kalau rumah ditulis rumah. Karena di ayat pertama dikatakan, di ayat 2 dikatakan di rumah Bapakku. Kalau ada rumah dia pasti tulis rumah. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada seorang, sering kita dengar orang itu dapat penglihatan dibawa ke surga. Di situ banyak bangunan yang belum jadi. Kenapa? Karena orangnya belum meninggal. Saat dia meninggal, rumahnya jadi. Di ayat ini tidak ada tulisan rumah, tapi tempat tinggal, bukan rumah. Kayak seperti saya beri contoh pada saudara. Saya waktu diundang pelayanan di suatu desa, saya pasti tanya, di situ ada tempat tinggal enggak? Pendetanya pasti gembalanya bilang ada tempat tinggal. Bukan berarti saya dibangunkan rumah, tidak. Tempat tinggal itu maksudnya itu kamar. Di rumahnya dia ada kamar untuk saya tinggal. Disitulah saya tempat tinggal, bukan rumah. Ya, kalau orang bilang surga itu indah, mereka dapat penglihatan bilang surga itu indah. Kemudian di sana, kemudian dia lihat ada rumah-rumah yang belum dibangun. Saya bilang,
Surga bukan indah. Surga pasti kumuh. Karena apa? Banyak rumah yang belum dibangun. Setengah dibangun, ada yang setengah jadi, ada yang belum jadi. Saudara lihat aja di perumahan yang belum, bangunannya belum jadi. Ada yang jadi, ada yang belum jadi. Itu pasti modelnya apa? Rumahnya pasti kumuh, tempatnya pasti kumuh. Surga bukan tempat yang kumuh. Surga itu tempat yang indah. Kalau tempat indah, dikatakan Alkitab, Tuhan menyediakan tempat tinggal. Karena apa? Di rumah Bapa banyak kamar, banyak untuk saudara bisa tempati. Inilah surga, bukan rumah. Kalau orang bilang rumah, itu sesat. Itu tidak ada ayatnya. Demikian. Dikatakan berikutnya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Di ayat 3 katakan, apabila aku telah pergi ke situ. Maksudnya apa? Ke surga. Di surga dia akan datang kembali membawa saudara ke tempatku. Kapan Tuhan datang? Yaitu saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saat Tuhan Yesus datang pertama kali, dia berbentuk bayi. Tapi saat dia kedatangan dua kali, saat sangkakala berbunyi, orang yang mendengarkan sangkakala itu dia naik surga. Ya, itulah tempat yang kita di Tuhan sediakan. Kapan kita nempati itu? Saat saudara, saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bukan saat kita mati. Tapi saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita dibawa ke tempatnya dia. Kalau begitu, kalau kita sudah mati, dibawa kemana? Di Alkitab ditulis kepada Tuhan Yesus bilang kepada orang yang di sampingnya Tuhan Yesus waktu disalib, ku bawa engkau ke Firdaus. Bukan di surga. Atau dengan kata lain tempat sementara. Juga di dalam Alkitab dikatakan waktu itu Paulus dapat penglihatan di dalam 1 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dia naik ke tingkat ketiga dari surga. Tingkat ketiga itu apa? Dikatakan di dalam ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Berarti dengan kata lain, tingkat 3 itu Firdaus. Firdaus itu apa? Tempat sementara sebelum kita masuk ke surga. Kapan kita masuk ke surga? Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi kalau saudara lihat, kalau kita meninggal, apakah kita masuk ke surga? Tidak ada ayatnya. Kalau ada orang dapat penglihatan itu, pasti itu sesat. Karena apa? Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Jangan menambahi atau mengurangi ayat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan demikian dalam hidupan kita. Jadi kalau ada orang mengajarkan demikian, itu sudah ngawur. Kita juga lihat sering di koran-koran ada ditulis telah berpulang ke rumah Bapa, saudara atau saudari. Kalau kita membaca kalimat demikian, apa benar orang itu ke rumah Bapa? Kalau tidak pulang ke rumah Bapa, ke tempat yang lain bagaimana? Kalau kita sudah berpulang ke rumah Bapa, berarti kita pernah ke sana. Kalau kita pernah ke sana, kapan kita ke sananya? Gitu. Hanya Yesus yang pernah tinggal di rumah Bapa, dan melalui kematiannya dia sekarang pulang ke rumah Bapa. Dia pernah tinggal. Kalau kita tidak pernah tinggal, jadi jangan ditulis kalau orang mati telah berpulang ke rumah Bapa. Karena dia belum pernah pulang, belum pernah tinggal di surga atau di rumah Bapa. Hanya Yesus saja yang pernah pulang ke rumah Bapa. Dan saat Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa, dia berkata,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu Tuhan Yesus berkata demikian sebelum dia pulang. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia pernah tinggal. Dan di situ dia pernah tinggal dan dia tahu di situ banyak tempat tinggal. Berapa juta, berapa miliar orang atau triliunan orang. Tuhan Yesus berkata, banyak tempat tinggal, nampung. Seberapa banyak engkau, nampung. Tuhan tidak menyediakan rumah, tapi Tuhan menyediakan tempat tinggal, yaitu kamar-kamar untuk kita tempati. Di situ kita bertemu dengan saudara seiman kita yang lainnya. Kita bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Disitulah tempat yang begitu indah. Bagaimana dengan saat ini? Kalau saat ini dikatakan Alkitab, saudara tinggal di Firdaus. Bahkan di dalam 2 Korintus 12 dikatakan tadi di ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia, Paulus, tinggal juga di Firdaus. Waktu itu diangkat menuju ke Firdaus. Tingkat 3 itu mana? Ya di Firdaus. Firdaus di Alkitab ditulis bukan di surga saat kita meninggal. Dikatakan di Firdaus di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Juga dikatakan kerajaan Kristus dan Allah di dalam Galatia 5 ayat 21 dan Efesus 5 ayat 5. Pasal 5 ayat 5. Tulisan yang ketiga dikatakan hari perhentian, Ibrani 9 4 ayat 9 dan 10. Juga dikatakan rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 2. Sebuah lumbung, Matius 3 ayat 12. Tanah air surgawi, Ibrani 11 ayat 16. Kota kudus, Matius 27 ayat 52 dan 53. Kediaman surga, 1 Korintus 5 ayat 2. Kepangkuan Abraham, Lukas 16 ayat 22. Jadi kalau saudara lihat, Tuhan menyediakan tempat, bukan menyediakan rumah. Jadi kalau saudara ada yang mengajarkan demikian, saudara bukan tidak. Kalimat itu salah, ya. Kita belajar satu hal, kebenaran firman Tuhan. Biar melalui firman ini saudara dikuatkan dan menjadi kuat melalui firman ini. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau Tuhan ajarkan sesuatu yang baik, ajari yang baik. Tuhan memberkati saudara. Mari kita doa. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Biarlah firman ini memberi kekuatan untuk kami semua. Dan kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.